Mari saudara-saudara, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan Roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita.
Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4 sampai 5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya telah dinyatakan bagi setiap kita dan kuasa perbuatannya ajaib bagi kami. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Mari setiap umat Tuhan lebih lagi kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Mari angkat suaramu, naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu,
kekal dan mulia. Haleluya. Engkau layak untuk kami tinggikan selamanya. Kami buka hati kami untuk Kau lebih lagi nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mengangkat suara menaikkan pujian kepada Tuhan saat ini. Katakan dengan segenap hatimu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Ini pujian kami hanya kepada-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembah Engkau, layak selamanya dipuji. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan
Sebab Engkau yang layak selamanya untuk kami tinggikan. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan kami Yesus. Ini sembah kami di hadapan-Mu. Ini syukur kami bahwa di hadapan hadirat-Mu, dengan semua kehidupan kami terus menyembah Engkau, Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sekali lagi sembah ya Bapa. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang datang menyembah dengan segenap hati kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Ini setiap sembah kami Tuhan. Dalam hidupku selalu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi Raja Mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Lebih lagi angkat suara-Mu sembah Tuhan. Muliakan Dia Raja. Sebab layak Engkau selamanya untuk kami agungkan Tuhan. Kami bawa syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Dia baik saudara. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Dia Allah yang baik. Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Lebih lagi angkat suara-Mu, pujikan Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Dia Tuhan yang baik. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah online dari GBI Lewi Pondok Gede Plaza. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami boleh bersama-sama beribadah secara online Tuhan, di mana tempat kami tinggal masing-masing, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami, dimanapun kami ada mendengarkan ibadah ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberkati setiap kami yang hadir dalam ibadah online ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu yang berkuasa itu memberkati, memulihkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tanpa terasa sudah 1 tahun ini kita beribadah secara online, dan tanpa terasa juga pandemik ini tetap kita melihat situasi sedang terjadi. Kami terus menganjurkan, menyarankan Bapak Ibu Saudara tetap memenuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah agar kita tetap dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema tentang pengharapan selalu ada. Firman Tuhan terambil dari Roma 8 ayat 24 sampai 25. Dikatakan seperti ini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, ini adalah satu kebenaran firman yang dinyatakan bahwa setiap umat Tuhan, setiap gereja Tuhan itu pasti memiliki yang namanya pengharapan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, banyak orang yang saat ini sedang kebingungan, sedang ketakutan. Ada banyak orang takut dengan COVID. Ada banyak orang yang tertekan dengan situasi ekonomi yang sulit, kemudian hubungan yang saat ini bisa terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, dan seolah-olah rasanya kita nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam pengharapan. Pengharapan di sini dikatakan bahwa pengharapan kita itu tertuju kepada Allah. Kalau di Roma 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita gerejanya. Jadi pengharapan yang saat ini yang mungkin dengan situasi yang buat kita takut, pengharapan itu tidak boleh hilang. Tapi pengharapan saat ini, mari tujukan kembali pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Dikatakan karena apa? Tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati saudara dan saya oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam pengharapan inilah kita menjadi orang yang kuat. Karena dalam pengharapan inilah kita akan mengerti bahwa satu waktu-waktu nanti Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Dikatakan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di dalam berharap kepada Allah, disinilah kita akan menunjukkan bahwa iman kita masih nggak menjadi satu dasar untuk bisa kita berharap kepada Allah. Pengharapan di dalam Tuhan itu dikatakan tadi di Roma 5 tidak pernah mengecewakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ajak saudara kembali pengharapanmu, kembalikan pengharapanmu, karena di dalam pengharapanmu itu ada kekuatan Allah. Beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, sesungguhnya yang pertama bahwa ketika kita berharap sama Allah, sesungguhnya kita sedang memelihara iman kita agar tetap tertuju kepada Allah.
Karena apa? Iman itulah yang membuat kita sebagai orang-orang yang merasa aman kepada Allah kita. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan seperti ini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang berharap sama Allah, dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan dikatakan dengan sau yang kuat itu membuat kita menjadi aman. Jiwa kita jadi tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau di sini dikatakan seperti sebuah kapal besar yang sedang diparkirkan, mungkin tidak ada lagi di tepi pelabuhan, tapi dia harus diparkirkan di tengah, sedikit agak jauh dari pantai. Maka kapal besar ini diberikan jangkar dan dijatuhkan ke dalam laut. Jadi kapal ini menjadi tetap aman walaupun ada gelombang-gelombang yang terjadi. Kapal ini tetap aman. Demikian juga kita. Ketika pengharapan kita di dalam Tuhan, sesungguhnya kita sedang menaruhkan hidup kita untuk aman dalam perlindungan Tuhan. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa ketika kita berharap sama Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menyampaikan setiap doa-doa kita kepada Allah. Firman Tuhan katakan di 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5, 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ini adalah nafas orang Kristen. Doa itu adalah nafas orang Kristen. Untuk itu, biar ketika kita berharap sama Tuhan, mari banyak waktu kita untuk harus berdoa sama Allah. Firman Tuhan juga dikatakan di Yeremia ayat 33 ayat 3 dikatakan seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Dikatakan berserulah, berdoalah, maka Tuhan akan menjawab kita. Ini waktunya kita terus berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Ada jawaban-jawaban doa yang akan kita terima dari Allah. Tidak hanya jawaban doa yang Tuhan berikan, tapi firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Benar, saat ini banyak yang tidak bisa kita pahami. Banyak hal yang nggak bisa kita ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Untuk itu, mari kita terus berdoa, berseru kepada Allah. Biar saat ini, di dalam pengharapan kita nyatakan doa-doa kita kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwa ketika kita berharap sama Tuhan, hanya di dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan di Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap yang mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini dahsyat banget firman Tuhan. Supaya kita berharap sama Tuhan. Di tengah-tengah pengharapan kita kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kita andalkan berharap kepada manusia, kadang-kala mengecewakan. Kadang-kala manusia itu lupa apa yang kita omongkan dan harapkan dari seorang keluarga, teman. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Allah kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau yang saat ini rasanya sudah putus asa, lagi dalam pergumulan, mari saya ajak kita semua kembali pengharapanmu kepada Tuhan, kembali pengharapanmu kepada Allah, sebab hanya di dalam Dia pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk
hari ini setiap kebenaran firman-Mu yang boleh dinyatakan, biar Engkau berkati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, setiap gereja-Mu yang saat ini menanti-nantikan jawaban doa atas setiap apapun yang dipergumulkan, kami berharap hanya kepada Engkau yang membuat mujizat itu terjadi bagi kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang saat ini berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bahkan setiap mereka yang saat ini menanti-nantikan jawaban doa, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan untuk kami terus menantikan Engkau sampai kami melihat kemuliaan Allah terjadi bagi setiap kami gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersorak bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita sama-sama bersorak bagi Dia Raja di atas segala raja. Angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja-Ku. Haleluya. Mari angkat suaramu, katakan pujian dengan sukacita. Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja-Ku. Ya Raja mulia, glory bagi nama Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.